Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini aku membuat roti Chigiri Condensed Milk Bread yang lembut dan empuk banget. Teman-teman bisa lihat ini videonya. Aduh, ini empuk banget, enak banget teman-teman. Ini nggak pakai telur sama sekali, tapi rotinya empuk banget. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya, langsung simak dan ikuti videonya sampai selesai. Namun sekarang aku mau ajakin teman-teman, kita lihat yuk seberapa lembutnya serat dari roti ini. Ini sama sekali nggak pakai telur ya teman-teman, dan seratnya ini sangat lembut, sangat halus. Dan juga teman-teman, serat dalam rotinya ini sama sekali tidak kasar, sangat lembut dan lembab. Jadi teman-teman wajib cobain ya resep ini. Ini gampang sekali buatnya, dan buat kalian yang penggemar roti ini sangat enak dimakan dan disajikan bersama dengan teh ataupun kopi. Nah teman-teman, untuk resepnya di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 350 gram. Di resep asli menggunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 355 gram. Lalu kemudian 115 gram susu kental manis, kemudian 180 ml susu cair dari kulkas, 6 gram ragi instan, kemudian 30 gram margarin resep asli menggunakan butter, dan yang terakhir 3 gram garam. Nah, yang pertama kalian siapkan dulu wadahnya, kemudian tuang susu cair ke dalam wadah, lalu diikuti dengan susu kental manis, kemudian ragi. Nah, setelah 3 bahan ini dimasukkan, lalu diaduk hingga susu kental manisnya ini larut dan tercampur merata. Nah, jika sudah merata, kemudian masukkan tepung terigu. Lalu diaduk kembali hingga tercampur merata dan membentuk gumpalan adonan. Nah, jika sudah tercampur merata dan membentuk gumpalan adonan seperti ini, kemudian sekarang aku mau mixer adonannya dengan menggunakan hand mixer. Ini kita mixer selama kurang lebih 5-7 menit. Pokoknya sampai adonannya ini setengah kalis. Nah, setelah adonannya ini sudah setengah kalis, lalu matikan mixer sebentar ya teman-teman. Kemudian kita masukkan margarinnya. Ini kita ratakan margarinnya ke seluruh bagian adonan. Setelah margarin kita masukkan, dan terakhir kita juga masukkan garam. Nah, ini garamnya juga udah masuk. Kemudian ini di mixer kembali adonannya hingga kalis, elastis, dan lentur. Nah, ini udah kelihatan adonannya udah kalis elastis. Ini tadi aku mixer kurang lebih lamanya 20 menit sampai 25 menit sampai kalis elastis seperti ini. Ini lebih lama karena menggunakan hand mixer, tapi kalau kalian menggunakan stand mixer mungkin waktunya bisa lebih cepat. Nah, ini kalau udah kalis, kita coba tes ya teman-teman. Kalau kita rentangkan seperti ini, dia membentuk window pan atau selaput tipis seperti ini. Nah, ini tandanya adonannya ini udah benar-benar kalis elastis. Nah, sekarang kita bulat-bulatkan adonannya. Kemudian ini kita tutup dengan menggunakan cling wrap. Kalian juga bisa menggunakan serbet yang lembab. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Kita proofing kurang lebih lamanya 1 jam.
Nah teman-teman, biar adonan rotinya ini cepat mengembang, biasanya aku proofing dengan cara seperti ini. Ini airnya aku udah didihkan sebelumnya. Kemudian air yang sudah mendidih ini aku simpan ke dalam oven. Kalian bisa gunakan mangkok ataupun menggunakan panci seperti ini. Lalu di sebelahnya aku juga taruh adonan roti yang tadi mau kita proofing. Nah seperti ini. Kalau kalian punya oven yang tidak muat untuk 2 buah wadah, ini air panasnya kalian bisa simpan di bagian bawah. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, adonan rotinya ini udah aku proofing selama kurang lebih 1 jam dan udah mengembang. Sekarang aku mau keluarkan dan aku mau uleni sebentar. Di sini aku menggunakan silikon mat biar lebih gampang. Ini kita uleni sebentar supaya udara yang terperangkap dalam adonannya ini bisa keluar atau gasnya ini bisa kita keluarkan. Nah ini kita uleni sebentar ya. Nah setelah rotinya kita uleni, kita bulatkan lagi. Kemudian ini kita bagi menjadi 9 bagian atau 9 potong. Oh ya teman-teman, tadi adonannya ini aku timbang beratnya 650 gram. Jadi 650 gram itu kalian bagi aja menjadi 9. Itu kurang lebih 72 gram atau 73 gram. Lalu kemudian adonan yang telah kalian bagi ini menjadi 9 bagian atau 9 potong. Kalian ambil masing-masing adonan kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Jangan lupa adonannya ini harus ditutup ya teman-teman supaya tidak kering. Nah setelah adonannya ini selesai dibulatkan, kemudian kita istirahatkan sebentar kurang lebih 5-10 menit supaya adonannya ini kembali lentur. Nah ini adonan yang tadi udah kita istirahatkan selama 10 menit. Sekarang aku mau pindahkan ke bagian tepi supaya nanti memudahkan saat aku menggilas adonan. Nah jangan lupa sisa adonannya ini kita tutup dengan menggunakan serbet. Kemudian ambil satu adonan, lalu teman-teman gilas memanjang seperti ini. Kemudian setelah digilas, lipat di bagian sisi yang lebih panjang. Nah ini aku zoom supaya teman-teman bisa lihat. Sambil dilipat dan sambil di bagian ujungnya ini ditekan ya teman-teman supaya tidak lepas. Nah contohnya seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya ini harus ditekan-tekan. Nah setelah ditekan-tekan teman-teman gilas, tapi di bagian satu sisinya itu harus digilas memanjang seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang aku ulangi cara gilasnya, teman-teman bisa lihat. Ini caranya gampang ya teman-teman, nggak terlalu sulit. Nah setelah digilas memanjang seperti ini, kemudian di bagian sisi yang lebih panjang teman-teman lipat
Sambil dilipat jangan lupa harus ditekan-tekan supaya lipatannya ini tidak lepas. Nah, kalau udah ditekan-tekan seperti ini, kemudian di bagian salah satu sisi harus digulung atau digilas ya, memanjang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, oke, teman-teman, supaya ngerti ya. Nah, jangan lupa teman-teman masih ada sisa adonan, lakukan hingga adonannya habis ya. Nah, ini adonannya udah selesai kita gilas ya teman-teman. Ini kita sisihkan sebentar. Kemudian ini kita ambil salah satu adonan, lalu kita gilas memanjang. Seperti ini kita gilasnya dari tengah dulu, kita gilas ke atas. Ini harus bagian atasnya lebih lebar dari bagian bawahnya ya teman-teman. Ini salah satu sisi harus berbentuk segitiga. Nah, ini kita gilas sampai memanjang seperti ini. Nah, harus diingat di bagian atasnya harus lebih besar ya, dan di bagian bawahnya harus lebih kecil. Kemudian setelah digilas seperti ini, lalu dilipat dari atas, lipat ke bawah sambil digulung ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Kalau udah selesai, ini adonannya. Kemudian kita letakkan di dalam loyang ukuran 22 x 22. Jangan lupa dasar loyang alasi dengan baking paper ya, supaya nanti rotinya tidak melekat. Nah, sekarang kita ulangi lagi, teman-teman bisa lihat. Saat menggilas adonan atau di bagian bawahnya harus ditarik sedikit supaya membentuk segitiga. Nah, setelah ini digulung dari atas, menggulung ke bawah. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau udah digulung, ini di bagian ujungnya harus ditekan-tekan supaya tidak lepas lipatannya. Nah, sekarang lakukan hingga adonannya habis dan selesai semua ya.
Oke teman-teman, ini adonannya udah selesai aku gilas dan aku gulung semua. Sekarang ini kita mau proofing kedua kali. Ini kita tutup dengan menggunakan serbet atau cling wrap selama kurang lebih 45 menit. Nah teman-teman, ini adonan rotinya udah aku proofing yang kedua kali selama 45 menit. Ini udah selesai, udah siap kita oven. Tapi sebelumnya kita olesi dulu permukaan rotinya dengan menggunakan susu cair. Nah teman-teman, ini rotinya udah siap kita panggang. Di sini aku panggang rotinya dengan menggunakan oven tangkring yang sebelumnya udah aku panaskan 15 menit lalu. Nah ini aku taruh loyangnya di rak paling atas. Kemudian ini aku panggang kurang lebih lamanya 30 menit di rak paling atas. Lalu setelah itu aku turunkan di rak tengah, aku panggang lagi 15 menit. Nah, ini disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai ya. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Oke teman-teman, ini sepertinya roti kita udah matang. Kita bisa lihat di permukaan rotinya ini sudah berwarna kecoklatan. Nah, sekarang aku mau keluarkan dulu dari oven. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya cakep kan? Nah, teman-teman, ini rotinya udah matang. Jangan lupa setelah matang rotinya harus diolesi dengan butter atau margarin di permukaannya supaya lebih kelihatan shiny. Nah teman-teman, ini permukaan rotinya tadi aku udah olesi dengan margarin. Ini kelihatan shiny banget kan? Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video aku lainnya. Dadah.